Shalom, selamat sore Ibu-ibu Komisi Perempuan Gloria. Jumpa lagi di dalam ibadah Komisi Perempuan pada sore hari ini secara online. Ibu-ibu yang kekasih, kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk bersama-sama di dalam persekutuan pada sore hari ini. Oleh karena itu ibu-ibu, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian berkat kemurahan. Sehingga
Shalom ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur sekali lagi boleh datang di rumah Tuhan, kita boleh memuji nama Tuhan. Sejenak kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh memuji nama Tuhan. Kami membawa hati kami, membawa syukur kami, pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Hari ini kami juga mau duduk diam di hadapan Tuhan untuk kami dengar isi hati Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kami melalui firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, kami siap melakukannya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah Yesus jalan. Saudara, firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sedemikian jauh membaca firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang tekun membaca firman Tuhan dan kemudian merenungkannya, menghidupinya dalam keseharian kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sekali lagi tema firman Tuhan hari ini adalah Yesus jalan. Saudara kasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Kejadian dicatat bahwa Allah kita itu menciptakan manusia pada hari yang pada hari yang ke-6 dengan tujuan apa? Untuk mempermuliakan Tuhan. Allah menciptakan manusia untuk mempermuliakan Allah. Saudara, tetapi pada kenyataannya manusia yang diciptakan dengan tujuan yang sungguh amat indah itu, amat mulia itu, yang disebut juga sebagai mahkota ciptaan Allah, saudara, jatuh dalam dosa. Manusia yang diciptakan di dalam keindahannya itu tidak taat, memberontak kepada Sang Penciptanya. Manusia melanggar perintah Allah. Hal ini dicatat di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Saudara, Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang adil, Allah yang baik, Allah yang adil. Karena itu maka setiap dosa, setiap pelanggaran, setiap ketidaktaatan maka harus memperoleh hukuman. Ya, keadilan Allah itulah yang kemudian menempatkan kita manusia itu sebagai apa? Posisi si terhukum. Tidak taat, melanggar, berdosa kepada Allah, maka menjadi si terhukum. Manusia yang berdosa itu harus dihukum, dan hukuman yang harus diterima manusia sebagai akibat daripada dosanya adalah kebinasaan kekal, penyiksaan di dalam neraka kekal. Roma 6 ayat 23. Ya saudara, upah dosa ialah maut. Tetapi karena Allah juga adalah Allah yang penuh kasih dan cuma adil. Allah kita itu penuh kasih, penuh cinta kepada kita ciptaannya. 1 Yohanes 4 ayat 16 mencatat Allah adalah kasih. Allah adalah kasih itu sendiri. Maka Allah merindukan, sangat merindukan manusia untuk dapat hidup bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya.
Saudara, karena kasihnya inilah maka Allah kemudian mengaruniakan apa? Mengaruniakan siapa? Mengaruniakan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita dengan cara yang sungguh-sungguh mengerikan, sungguh-sungguh hina dalam pandangan manusia melalui kematian di kayu salib. Kematian dengan cara yang hina. Roma 5 ayat 8, untuk apa? Menggantikan hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada saya dan saudara semua. Saudara, dan darah yang tercurah di kayu salib itu sebagai apa? Tanda penghapusan, menghapus dosa kita, sehingga kita itu mendapatkan pembenaran. Orang yang bersalah, orang yang berdosa dibenarkan di hadapan Allah. Saudara, merupakan tindakan hukum Allah sebagai hakim yang menyatakan apa? Nih loh, kita orang yang berdosa, yang percaya kepada Kristus, kemudian kita dibenarkan di hadapan sang hakim itu. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Yohanes 14 ayat yang ke-6 menyatakan bahwa Yesus adalah jalan. Ya, Tuhan Yesus adalah jalan bagi kita untuk apa? Untuk memperoleh penghapusan dosa itu. Untuk apa? Memperoleh keselamatan itu. Untuk apa? Lepas daripada hukuman kematian kekal itu. Jalan yang akan membawa kita kembali kepada siapa? Kepada Bapa kita di surga, bersama Sang Pencipta kita yang sungguh mengasihi kita. Saudara, mari saya mengajak setiap kita untuk tengok sejenak di dalam Perjanjian Lama. Dicatat di sana bahwa korban penghapusan dosa, untuk menghapus dosa pada masa Perjanjian Lama, ada binatang yang harus dikorbankan. Ya, ada binatang yang tanpa cacat yang harus dikorbankan untuk setiap dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan. Imamat pasal yang keempat. Saudara, peristiwa ini merupakan bayangan dari korban penghapusan dosa yang sejati yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kematian Kristus yang tidak berdosa, Putra Tunggal Allah yang Maha Kudus itu yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Saudara kasih dalam Tuhan, Ibrani 10 ayat 20 mencatat, karena Ia telah membuka jalan yang baru. Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib membuka jalan yang baru bagi kita. Untuk apa? Mencapai Allah, mencapai Bapa kembali. Berbicara mengenai jalan, ada orang-orang tertentu yang sulit untuk menghafalkan jalan, peta, menghafalkan tempat, alamat, tujuan. Susah menghafal jalan sehingga seringkali bisa tersesat. Saudara, salah satunya adalah saya. Saya paling mengalami kesulitan untuk menghafalkan, untuk mencapai tempat ini lewat mana ya? Oh, lewat mana ya? Lewat mana? Oh, diarahkan lewat sini. Oh, lewat sini. Oh, lewat ini. Saudara, istilahnya dikasih ancer-ancer. Dikasih ancer-ancer, saya bisa sampai tujuan. Bisa sampai tujuan, tapi mengalami kesulitan atau bahkan tersesat. Sudah ada ancer-ancernya, sudah ada patokannya, tapi bisa nyasar, bisa tersesat. Ya saudara, untuk mencapai tujuan, saya membutuhkan lebih dari sekedar nanti belok kanan, lempeng, belok kiri, lurus, nanti kemudian belok kiri sedikit, ada bundaran muter sedikit, dan lain sebagainya. Saudara, saya membutuhkan orang yang berjalan bersama dengan saya, orang yang ada bersama saya, dan oh ya, ini loh, sampai tujuan mengantarkan, supaya nggak tersesat. Saudaraku, Tuhan Yesus bukan sekedar penunjuk jalan yang nemeni kita di sebelah kita, kemudian berjalan bersama dengan kita. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus adalah jalan. Yesus adalah jalan itu sendiri yang mampu membawa kita ke surga. Dan kita tidak akan mungkin tersesat, saudara. Itulah yang Yesus lakukan. Ia tidak hanya memberi nasihat atau pengarahan, Ia menuntun dan memimpin para murid secara pribadi tiap hari melalui firman-Nya. Dia tidak hanya mengatakan kepada kita tentang itu loh jalan ke surga, itu loh jalan ke surga, itu loh jalannya, itu loh, itu loh jalannya. Tetapi Dialah jalan itu sendiri. Melalui Dia kita bisa mencapai surga. Saudara, di dalam bacaan kita tadi Tuhan Yesus memulai pengajarannya dengan mengatakan, sebab aku pergi ke situ, kemana? Ke rumah Bapa. Untuk apa Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapa? Untuk menyediakan tempat bagimu. Dan dia katakan demikian, dan kemana aku pergi, kamu para murid
tahu jalan ke situ. Yohanes 14 ayat 2 dan keempat. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalimat ini membingungkan bagi para murid. Sehingga Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Loh. Saudara, Thomas berkata, kami nggak tahu Tuhan kemana Engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam bayangan, di dalam pemikiran Thomas, jalan atau tempat yang dimaksud oleh Yesus ada real, nyata, sebuah tempat yang bisa dituju itu loh. Dan bisa dia lihat saat itu. Dan apa yang dipikirkan Thomas ini tidak sejalan dengan maksud Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dari kalimat ini Tuhan Yesus menunjukkan yang kumaksud adalah untuk pergi ke rumah Bapa, bersama-sama dengan Bapa di surga. Itulah lewat Aku. Saudara kasih dalam Tuhan, pernyataan Yesus adalah jaminan pengharapan kehidupan kekal bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Ya, kalau kita ditanya kemana setelah kita meninggal, saudara, kita dapat dengan mudah, dengan percaya, dengan sungguh, kita bisa katakan ke rumah Bapa di surga. Jika selanjutnya ditanyakan kepada kita bagaimana caranya, saudara, apakah jawaban kita? Sebagai pengikut Kristus, kita tahu dengan pasti bahwa jalan ke surga hanya melalui Yesus Kristus. Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus sendiri. Akulah jalan. Saudara, karena Yesus Kristus sendiri yang mengatakan bahwa Dialah jalan satu-satunya menuju ke rumah Bapa di surga. Firman Tuhan tadi yang kita baca tadi. Dan yang harus kita pahami bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia tahu kemana akan pergi. Dia tahu tempatnya di mana, surganya di mana. Yang punya rumah sendiri dia tahu alamatnya di situ. Saudara, karena Dia adalah Allah, maka hanya Dia saja yang sanggup membawa setiap kita kembali ke surga, ke rumahnya. Dialah boleh dikatakan tiket emas kita untuk bisa masuk ke surga. Dalam perjanjian lama sudah dikatakan bahwa Sang Juru Selamat itu hanya Yahweh saja. Yesaya 43 ayat 11. Karena kata Akulah di dalam ayat ini, dalam kitab agama Yahudi terutama, hanya lazim diucapkan oleh Allah Israel. Akulah, aku dan aku. Allah Israel itu sendiri mengatakan akulah, ya aku. Akulah jalan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah jalan, berarti ini loh, akulah, melalui aku bisa mencapai surga. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. I am Lord, and beside me there is no Savior. Tidak ada juru selamat yang lain selain Dia, selain Allah, selain Yesus Kristus Allah itu sendiri. Saudara, di dalam bahasa Ibrani dicatat tidak ada juru selamat lain kecuali Yahweh, Allah itu. Dan Allah itu, Yahweh itu telah turun ke dunia untuk apa? Misi keselamatan bagi saudara, ibu-ibu dan saya. Ucapan ego eimi, aku adalah, menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya, ya, yang satu-satunya. Hanya Dia, melalui Dia saja. Sudah ini tambah dalam pernyataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 tadi, yang menunjuk dengan jelas bahwa Yesus Kristus mengatakan Dialah jalan satu-satunya bagi mereka yang mau datang kepada Bapa. Aku adalah jalan. Yesus tidak semata-mata menunjukkan ini loh jalannya ke sana, tetapi Yesus mengatakan lewat aku. Akulah jalan itu. Saudara, Ia sendiri adalah jalan itu. Ya, Dia mengajarkan jalan itu, tentang jalan itu, mengajarkan, percayalah kepada Yesus. Dia memimpin setiap kita di dalam jalan itu, dicatat dalam Lukas 1 ayat 79. Ia telah memberikan kita jalan yang baru dan hidup yang baru itu. Catat dalam Ibrani 10 ayat 20. Saudara, tetapi semua ini memungkinkan hanya karena Ia sendiri adalah jalan. Dia mengajarkan tentang jalan itu, Dia menunjukkan tentang jalan itu, Dia memimpin kita melalui jalan itu, dan Dia beritahukan ini loh jalannya. Hanya karena Dialah jalan itu sendiri untuk mencapai
surga. Bukan karena baik kita, bukan kaya kita, hebat kita untuk bisa mencapai surga. Bukan karena ketulusan hati kita, kebaikan hati kita, begitu banyaknya hal baik yang kita lakukan. Bukan. Mencapai surga hanya melalui Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, kita perlu tahu bahwa Yesus berbeda dengan pendiri-pendiri agama kepercayaan yang lain. Mereka paling-paling mampu menunjukkan jalan itu misalnya hanya dengan berbuat baik kamu semoga bisa masuk surga. Kamu dengan melakukan hal baik kamu bisa masuk surga. Kamu menolong orang banyak-banyak kamu bisa masuk surga. Kasih persembahan banyak-banyak kamu bisa masuk surga. Berbeda dengan Yesus Kristus. Percayalah kepadaku dan kamu akan bisa masuk surga. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara kasih dalam Tuhan, sebagai pengikut Kristus di dalam kekristenan, sekali lagi kita harus percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Kita percaya bahwa perkataan Yesus yang tertulis dalam kitab suci Alkitab itu adalah benar dan dia tidak berdusta. Karena itu percayalah bahwa dia, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan ke surga. Tuhan Yesus pernah berkata demikian. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Ya saudara, Yohanes 17 ayat yang ke-9. Allah berkenan kepada kita dan kita itu menjadi milik-Nya. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita bisa berkenan kepada Bapa jika kita percaya akan karya penebusan Kristus di kayu salib. Ya, Yesus itu jalan, tiket emas kita untuk mencapai surga. Karena itu saudara, kita harus ingat bahwa seberapa baiknya kehidupan kita, saudara, seberapa mulianya perbuatan baik kita, kalau kita tidak punya Yesus, kita tidak bisa mencapai surga. Yang kedua, orang Kristen harus memberitakan firman Tuhan. Supaya apa saudara? Orang-orang di sekitar kita pun boleh terima Tuhan Yesus. Orang-orang di sekitar pun boleh mengetahui jalan ke surga itu. Dan mereka boleh merasakan sukacita bersama-sama dengan kita di rumah Tuhan. Bagaimana caranya? Bisa melalui kisah kita secara langsung kepada mereka, membagikan tentang Injil keselamatan itu. Atau praktek hidup kita dalam keseharian, dalam relasi dengan mereka. Sudah kasih dalam Tuhan, dalam hidup kita sebagai orang Kristen, yang ketiga, kita ambil jaminan itu. Sekali lagi, ambil jaminan itu sebagai satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan lepaskan karena godaan apapun, kesulitan apapun dalam kehidupan kita, tantangan apapun, tawaran seindah apapun untuk meninggalkan Tuhan, untuk mendapatkan tawaran itu. Jangan ambil. Karena kita sudah punya jaminan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Pegang Yesus Kristus itu. Itulah tiket kita. Itulah jalan kita untuk masuk ke rumah Tuhan. Saudara, biarlah ini menjadi perenungan bagi kita semua. Tidak ada jalan lain untuk sampai ke rumah Bapa di surga tanpa Yesus. Karena Yesuslah satu-satunya jalan untuk ke rumah Bapa. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau ingatkan kembali hari ini, di masa Prapaskah ini. Kau mengingatkan kami kembali untuk kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Jaminan kami untuk bisa mencapai rumah Bapa di surga. Kehidupan kami, Tuhan hapuskan dosa kami terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hapuskan dosa kami, dan sepanjang kehidupan kami rindu untuk tetap pegang teguh janji Tuhan, dan kami akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tolong Tuhan kuatkan kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Kita bersyukur kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bukan hanya berlalu begitu saja, tetapi boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan selalu berkata dan selalu beserta kita, maka kuat dan tubuh jiwa kita. Tangan Tuhan selalu kita nantikan. Dengan setiap hati kita yang percaya, kita tetap bersyukur dengan firman Tuhan yang ada. Mari sebagai respon firman Tuhan, kita menaikkan pujian dengan sayap. Firman
bersama-sama. Syukur kepadamu Tuhan untuk kasih-Mu, pemeliharaanmu dalam sepanjang kehidupan anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal, apapun yang kami lakukan, kesibukan kami. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami tetap mengerjakan panggilan kehidupan kami dengan sungguh-sungguh. Dan Kau dapati kami Tuhan, setia sampai akhir hidup kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini, dengan segala macam pergumulan kehidupannya. Tuhan, ada tantangan, kehidupannya semakin sulit. Biarlah Tuhan Yesus, ibu-ibu yang mengalami kesulitan ekonomi, Kau buka jalan bagi mereka, Kau curahkan berkat-Mu untuk mereka. Belas kasih-Mu untuk mereka, usaha pekerjaannya Kau berikan berkat, Kau buat berhasil. Yang dalam pergumulan karena masalah kesehatan, Kau jamah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus berikan kesembuhan pemulihan bagi anak-anak-Mu ini. Yang mengalami kesulitan rumah tangga dan anak-anak, masa depan pergumulan anak-anak, biarlah Tuhan Yesus memberikan terbaik untuk mereka. Buka jalan juga Tuhan, ada kasih di dalam keluarga masing-masing ibu-ibu ini Tuhan. Dapat mendidik anak-anak dengan baik, punya relasi yang baik dengan suami, dengan keluarga, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini Tuhan, sungguh Tuhan berkati dan mereka boleh menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Anak-anak, cucu-cucu, biarlah Kau juga berkati masa depan yang indah, gilang gemilang bagi mereka. Setiap yang percaya kepadamu, Kau berikan yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu Kau berikan pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Engkau. Yang terpilih adalah orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Engkau dan mengerjakan yang baik untuk bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang waktu ini, sampai akhir kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Kau dapati kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh setia sampai akhir hidup kami. Percaya kepada Tuhan Yesus, anugerah itu yang kami terima, kami pegang teguh. Dan kami percaya sampai akhir kehidupan kami. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup untuk bisa membawa kami sampai ke rumah Bapa. Kami percaya Yesus sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan untuk segala harapan permohonan kami ke dalam tangan Tuhan. Kau akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu yang baik untuk kami. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna hari demi hari, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita sore hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.